bagaimana cara perbaikannya dan cara pengecasan yang aman, bagaimana proses dari sistem pengisian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor, Hartono Aki. Oke, di sini ada sebuah aki, teman-teman. Oke, aki kering. Oke, seperti ini keadaan dari bentuk fisiknya. Kita bisa melihat ini bodinya masih bagus dan lurus. Oke, ini aki bekas. Kita akan coba untuk memperbaiki. Semoga bermanfaat video dari saya. Oke, bagaimana kondisi aki ini dan cara apa yang tepat untuk aki yang bekas seperti ini supaya bisa digunakan kembali. Oke teman-teman, kita akan coba tes dari akinya. Ini saya menggunakan cara yang mudah dulu supaya kita bisa dengan mudah memperbaikinya. Oke, kita akan coba lihat keadaan aki ini, bagaimana kondisinya. Di sini saya persiapkan kawat seperti ini. Ini sebaiknya lampu, teman. Kebetulan di sini sedang tidak ada lampu dan saya memakai kawat seperti ini. Oke, kita akan coba tes. Oke, seperti ini. Ini sebaiknya pakai lampu. Oke, supaya lebih aman. Oke, kita bisa melihat ini benar-benar mati total dan tidak mengeluarkan arus listrik, tidak mengeluarkan setrum. Oke, ini sebaiknya pakai lampu supaya lebih aman jika akinya itu ada setrumnya, teman. Oke, kita akan coba untuk memperbaiki aki ini karena aki ini tidak bisa mengeluarkan arus atau setrum. Jalan satu-satunya supaya lebih mudah dalam memperbaikinya, kita bisa menggergaji. Oke, kita gergaji di sini. Ini saya sudah gergaji. Ini posisinya seperti ini. Di sini sampai ke sini. Oke, kita gergaji pakai alat gergaji. Kita catok kalau ada ragum, kalau tidak ada ragum cuman diringkan supaya mudah untuk menggergajinya. Oke teman-teman, setelah itu kita buka dari selnya, di dalam selnya ini bagaimana kondisi keadaannya. Oke, kita lihat dulu. Oke, seperti ini sudah saya gergaji dan kita akan coba lihat selnya, warna selnya apakah masih rapi atau sudah rusak atau pecah-pecah. Dari selnya ini apakah ada yang mengangkat atau timbul ke atas dari selnya. Oke, seperti itu untuk lebih mudah melihat kondisi sel yang kita akan perbaiki. Dan di sini saya menyiapkan AVO digital supaya lebih mudah untuk melihat kondisi voltase dari aki ini. Kita siapkan AVO digital. Kita lihat dari voltasenya berapa voltase. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat ini 11 volt. Ini bisa kita lihat 11 volt. Ini jumlah lubangnya ada 6, 1 2 3 4 5 6. Kita akan coba lihat salah satu dari
selnya ini, satu lubangnya ini berapa volt seperti itu. Kita pilih yang sebelah kiri sini. Oke, kita pasangkan japitnya, japit apo. Oke, kita lihat ini satu selnya ini 2 volt sekitaran itu. Oke, untuk sel seperti ini yang biasa saya lakukan. Ini selnya masih bagus atau masih bisa digunakan lagi untuk voltase setiap selnya. Jika voltasenya ini 2 volt seperti ini, karena apa, di setiap lubangnya ini menyimpan dari sekitaran 2 volt, karena kalau 2 kali 6 itu sama dengan 12 volt seperti itu. Lebih mudah dalam mengecek suatu kondisi sel aki yang bagus dan tidak rusak maupun keropos. Untuk hal yang kedua, kita bisa melihat dari sambungan selnya di sini, teman. Oke, sambungan selnya di sini 1, 2. Oke, di sini ada 2. Oke, di sebelah sini. Sebentar. Nah, ini 2. Bisa lihat 3 di tengah, 4, 5. Oke, seperti itu. Dan untuk memastikan sambungan selnya ini masih bagus atau tidak, kita bisa melihat dari kelingan pabriknya atau sambungan dari pabriknya ini, apakah masih rapi atau tidak timbul keropos seperti ini. Bagus seperti ini. Ini ada timbul kayak warna putih sedikit. Kita akan coba cek untuk bagian-bagian lainnya. Di sebelah sini masih bagus kelihatannya, di sebelah sini juga masih bagus. Kita akan coba pakai obeng. Oke, kita pakai obeng tipis seperti ini. Kita lihat yang sebelah sini apakah nyambung atau lepas. Kita cukit-cukit sedikit seperti ini. Jika tidak ada gerakan atau kelonggaran di antara selnya sini, itu berarti masih tersambung. Dan kita bisa melihat kondisi dari sel lainnya. Oke, untuk sebelah sini ini bisa dilihat itu ada kayak keropos sedikit warna putih. Semoga saja itu tidak putus. Kalau diputus yang sebelah sini agak lumayan susah untuk penyodarannya, teman. Oke, untuk kasus seperti ini, untuk aki ini, karena tidak ada yang putus dari setiap selnya, ini biasanya karena airnya habis atau berkurang karena masa pakai. Ini biasanya aki yang sekitaran 2 tahun seperti itu, kondisinya seperti ini. Dan ini biasanya kiproknya masih orisinil bawaan motornya, sehingga tidak merusak sel akinya. Tetapi karena penguapan yang cukup lama, air akinya itu habis. Kita coba lihat apakah ini benar-benar habis air akinya. Oke, teman-teman, saya balik seperti ini. Oke, tidak ada yang menetes sama sekali. Oke, seperti itu. Simak terus, semoga bermanfaat bagaimana cara memperbaikinya. Oke, di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara perbaikannya dan cara pengecasan yang aman. Oke, di sini saya siapkan air aki biasa atau air aki putih, itu sudah cukup. Tidak perlu air aki sir karena di sini sudah aktif dari selnya. Hanya saja tidak bisa menyambungkan arus
karena tidak ada air akinya atau kering di dalam sel-selnya. Oke, seperti itu kita akan coba untuk memperbaiki. Kita tambahkan air aki biasa. Oke teman-teman, saya persiapkan air aki biasa. Air aki warna biru atau air suling seperti ini. Kita tambahkan di atas selnya sedikit saja. Oke, ini kita tambahkan ke semua sel-selnya seperti ini, supaya tidak kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan kita sedot lagi. Ini masih meresap. Oke, ini bisa dilihat, ini ada yang meresap, ada yang tidak. Oke, itu nanti kita kurangi supaya tidak kebanyakan, karena saat dicas itu naik dari air akinya teman. Oke, ini sudah cukup. Oke, untuk alat casnya di sini saya menggunakan, ini alat cas yang saya gunakan biasanya. Ini alat cas dari dari kiprok motor. Di sini saya menggunakan trafo yang biasa, yang 5 ampere yang biasa. Dulu sekitaran 60.000 kalau yang biasa trafonya. Dan rangkaian di casnya ini bisa disimak teman-teman di rangkaian, di judul rangkaian di video berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki kering. Di situ sudah lengkap cara pengetesan maupun melihat kondisi aki dari sel yang putus itu bagaimana. Dan di sini saya akan coba mempraktekkan aki ini untuk melakukan pengecasan. Di sini saya setting di 14,5 volt. Oke, begitu kita akan coba pasang di casnya. Kita hubungkan akinya, kita hubungkan kabel casnya. Ini maaf jika semrawut seperti ini. Ini saya lakukan pengecasan untuk aki-aki yang lainnya. Oke, kita sambungkan. Di sini kabelnya yang sini capit kecil, kita hubungkan. Oke, saya balik seperti ini supaya lebih mudah. Ini yang plus. Oke, kita sambil lihat. Oke, ini plus, ini min. Oke, itu ini sudah menyala dari cas akinya. Oke, itu kita pasang volt digital. Oke, ini supaya kelihatan dari proses pengecasannya. Kita pasang dulu dari abu digitalnya. Oke, dilihat teman-teman, voltasenya sekitar 11,3 volt. Kita akan coba lakukan pengecasan. Kita hidupkan casnya. Oke, kita hidupkan casnya. Ini maaf agak jauh ini supaya terlihat proses dari pengecasannya. Kita hidupkan. Oke, kita bisa lihat prosesnya dan voltase pengisiannya seperti ini. Ini karena output dari casnya ini sekitar, saya ukur sekitar 2,5 ampere. Itu sangat kecil sekali, jadi sangat bagus sekali untuk proses dari perbaikan aki yang lama kita gunakan atau tergolong ngedrop seperti ini. Ini supaya tidak terjadi panas saat dilakukan pengecasan maupun perbaikan, karena arus yang diterima dari aki yang lama, karena voltase maupun ampernya itu yang kecil sekali,
sehingga tidak terjadi arus yang berlebih masuk ke akinya yang menyebabkan panas, dan itu bisa merusak dari sel akinya itu sendiri karena kelebihan dari arus yang masuk. Sehingga dengan cara ini, dengan voltase yang pelan seperti ini dan arus pemasukannya itu sangat kecil sekali, di sini kita bisa melihat dari arus masuknya. Oke, bisa dilihat, semoga kelihatan. Oke, itu sekitar di bawah 2 ampere, sekitar 1 ampere seperti itu. Dan ini indikator LED-nya, ini yang warna merah untuk voltase di bawah 12 volt, dan ini sekitaran 13 volt baru menyala. Dan jika yang biru ini menyala, berarti ada indikasi kelebihan voltase. Itu biasanya disebabkan saat LED biru nyala ini sel akinya ada yang terputus seperti itu. Sistem dari cas yang saya rakit seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kita belajar bersama untuk proses perbaikan aki yang lebih baik, sehingga hasilnya itu lebih maksimal dan bisa digunakan di motor kita untuk di starter lagi, digunakan starter, karena proses dari perbaikan yang bagus itu arus yang dikeluarkan sangat besar sekali dan tidak merusak dari sel akinya. Oke teman-teman, kita lihat proses dari pengisiannya. Ini 12,65 volt. Kita lihat dari sel-selnya bagaimana proses dari sistem pengisian yang dilakukan saat voltasenya seperti ini. Oke, 12,5 volt. Oke, begitu. Kita bisa melihat dari arusnya, ini masih terus naik nanti di ampere meternya, dan sesudah naik itu turun lagi di 14 volt, baru turun lagi, tetapi voltasenya itu tetap, sehingga akinya itu menjadi penuh. Seperti itu proses dari cas aki yang saya buat. Oke, dan di sini voltasenya sangat pelan sekali, 6,5 volt. Oke, seperti itu. Berbeda dengan cas yang sebelah sini teman, ini menggunakan trafo 5 ampere yang bagus. Ini keluaran 5 ampere yang asli, 5 ampere outputnya, sehingga itu sangat cepat sekali untuk melakukan pengecasan seperti ini. Ini langsung naik ke 13 volt lebih saat pertama baru dicas, tapi efeknya itu kadang akinya panas karena banyak sulfur atau warna putih di sel-selnya ini yang menempel sel-selnya. Ini sulfurnya ini sangat banyak untuk aki yang lama, sehingga dengan pengecasan yang lambat atau low seperti ini, pengecasan lambat, ini sulfurnya ini bisa rontok atau berwarna abu-abu secara otomatis saat kita lakukan pengecasan dengan sistem pelan seperti ini, sistem lambat, tetapi hasilnya itu lebih maksimal dan tidak merusak aki, dan terbukti berhasil atau normal kembali untuk perbaikan aki kering yang sering saya lakukan.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya. Maaf jika ada salah kata maupun video yang terlalu panjang, karena kita berbagi pengalaman bagaimana proses dari sebuah pengecasan aki kering yang untuk menghasilkan perbaikan aki yang bisa kita gunakan lagi dan tidak merusak dari selnya itu sendiri. Dan untuk proses seperti ini biasanya memakan waktu 24 jam, itu hasilnya lebih maksimal. Dan untuk voltase dari pengecasan ini saya menggunakan 14,5 volt sesuai dengan output dari kiprok motor yang saya gunakan di cas ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kurang dari video saya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tes. Belum nyala. Oke, baru nyala ini. Oke, itu ini masih proses. Oke, lanjutkan.